VOA This Morning. Good Tuesday morning everyone. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. VOA This Morning kembali menyapa Anda langsung dari Studio 17 VOA di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Ya, bersama saya Leonard Triono. Edisi kali ini Selasa 12 Maret 2024, persis pada awal Ramadan. Maka dengan ini kami dari Washington DC, segenap kru kami, kru siaran bahasa Indonesia VOA mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa teriring harapan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Amerika Serikat hadapi seruan semakin santer untuk hapus hukuman mati. Beberapa negara bagian mempertimbangkan untuk menggunakan regu tembak, lainnya mempertimbangkan kursi listrik. Metode eksekusi seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit dan penderitaan, dan itulah yang dipertimbangkan negara bagian sebagai standarnya. Sementara itu PBB mengatakan belasan ribu anak di Gaza tewas akibat perang dan kelaparan. All of them are having problems growing. Semuanya mengalami masalah pertumbuhan. Semuanya sakit. Bahkan para ibu tidak mempunyai susu untuk memberi makan bayi mereka. Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu lewat platform langganan Anda. Sebelum kita simak berbagai laporan tersebut, inilah berita dunia untuk pagi ini. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berangkat ke Jamaika untuk bergabung dengan para pemimpin Karibia dalam membahas solusi terhadap kekerasan politik di Haiti dan penyediaan bantuan kemanusiaan yang mendesak bagi rakyatnya. Dalam jumpa pers Senin, Matthew Miller, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, mengatakan, So the Secretary is in Kingston, Jamaica today to attend the CARICOM high-level meeting on Haiti to advance a compromise to the ongoing political stalemate. Jadi Menteri Luar Negeri berada di Kingston, Jamaika hari ini untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi CARICOM mengenai Haiti untuk mengupayakan kompromi terkait kebuntuan politik yang sedang berlangsung yang mengancam warga dan keamanan negara itu, kata Miller. Komunitas Karibia yang dikenal sebagai CARICOM, sebuah aliansi negara-negara Karibia, telah menyatakan bahwa pembicaraan akan difokuskan pada stabilitas keamanan di Haiti serta penanggulangan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Pada hari Minggu, militer Amerika Serikat melakukan evakuasi personel kedutaan dari Haiti dan menambah pasukan untuk meningkatkan keamanan. Tindakan ini menunjukkan indikasi kekacauan di Haiti, di mana kekerasan geng telah memaksa ratusan ribu orang untuk mengungsi dan mengancam stabilitas pemerintah. Hari Senin, saat warga Palestina merayakan awal bulan suci Ramadan, Israel melaporkan bahwa mereka telah melakukan serangan di jalur Gaza. Pertemuan diplomatik yang berlangsung selama beberapa minggu melibatkan Mesir, Amerika Serikat, dan Qatar belum menghasilkan gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas sebelum Ramadan. Perundingan tersebut juga mencakup pembebasan sandera yang ditahan oleh militan di Gaza dan upaya untuk menyelesaikan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Para perunding Hamas menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan negosiasi gencatan senjata minggu ini setelah meninggalkan Kairo pekan lalu. Di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mempertegas seruannya untuk mengamankan gencatan senjata selama bulan suci umat Islam. The eyes of the world are watching. The eyes of history are watching. We cannot look away. We must act to avoid more preventable death. Mata dunia sedang memperhatikan, mata sejarah sedang mengawasi, kata Guterres kepada wartawan. Kita tidak bisa berpaling, kita harus bertindak untuk mencegah lebih banyak korban jiwa yang dapat dihindari.
Dan dia menekankan bahwa tindakan segera bagi warga sipil yang putus asa. Militer Israel menyatakan bahwa operasinya mencakup serangan udara di darat di Khan Yunis serta daerah lain di Gaza Selatan, juga di wilayah Gaza Tengah. Pendengar, kami lanjutkan. Pada hari Senin, Madrid, ibu kota Spanyol, menjadi lokasi peringatan resmi dalam rangka Hari Peringatan Eropa untuk korban terorisme yang ke-20 yang juga menjadi momentum penting untuk merayakan 2 dekade sejak terjadinya serangan teroris terbesar yang pernah mengguncang Uni Eropa. Tanggal 11 Maret ditetapkan sebagai hari peringatan global atas korban terorisme serangan bom di sistem kereta komuter di ibu kota Spanyol yang dilancarkan oleh ekstremis Islamis pada 11 Maret 2004 yang menelan korban sebanyak 193 jiwa. Acara penghormatan terhadap para korban serangan teroris tersebut diselenggarakan oleh otoritas Uni Eropa yang dipimpin oleh Ylva Johansson, Komisioner Urusan Dalam Negeri, dan dihadiri oleh Raja Spanyol Felipe ke-6 serta Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez. Sanchez menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak sosial sebagai fondasi persatuan Eropa yang tidak dapat dilanggar oleh mereka yang fanatik terhadap ideologi apapun. Beberapa badan negara Prancis terkena serangan siber dengan intensitas yang belum pernah terjadi, kata kantor Perdana Menteri Gabriel Attal pada hari Senin. Ia menegaskan bahwa pemerintah mampu mengatasi dampaknya. Banyak layanan kementerian menjadi sasaran mulai Minggu menggunakan cara-cara teknis yang lazim, namun dengan intensitas yang belum pernah terjadi, kata kantor Attal tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai sasarannya. Pendengar, demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, sementara beberapa negara bagian di Amerika mempertimbangkan metode-metode baru bagi pelaksanaan hukuman mati, ada petunjuk bahwa opini publik menentang eksekusi. Berikut tinjauan pada pro dan kontra hukuman mati saat Amerika menghadapi seruan semakin besar agar menghapuskan praktek itu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jamie. Sementara beberapa negara bagian di AS mempertimbangkan metode-metode baru, pelaksanaan hukuman mati di AS sedang diteliti setelah negara bagian Alabama menggunakan gas nitrogen pertama kalinya untuk melakukan eksekusi Januari lalu. Negara-negara bagian mencari metode eksekusi lain karena langkanya bahan suntikan mematikan. Tetapi konsensus belum dicapai tentang bentuk eksekusi mana yang dianggap paling manusiawi. Robin Mayer adalah anggota dari Pusat Informasi Hukuman Mati dan mengatakan, beberapa negara bagian mempertimbangkan untuk menggunakan regu tembak. Lainnya mempertimbangkan kursi listrik. Metode eksekusi seharusnya tidak menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Dan itulah yang dipertimbangkan negara bagian sebagai standarnya. Peter Stefano adalah juru bicara untuk urusan luar negeri dan kebijakan pertahanan Uni Eropa. Dia mengatakan, the death penalty fails to act as deterrent to crime. Hukuman mati gagal berperan sebagai deterrent atau penggentar kejahatan, sebaliknya menurut saya tetap ada pelanggaran hukum. Dukungan publik untuk hukuman mati bagi pembunuh yang sudah dijatuhi hukuman, terutama di kalangan Partai Demokrat, menurun dalam tahun-tahun terakhir. Ini merupakan temuan dari Paul Gallup. Tahun lalu hanya 32% Demokrat mendukung praktik ini dibandingkan 81% Republik. Austin Sarrett adalah profesor ilmu hukum di Amherst College dan dia mengatakan, concerns about fairness, equality,
Keprihatinan dengan keadilan, kesetaraan, dan hukum, saya rasa mendorong perubahan ini dalam diskursus nasional. Kejaksaan Federal mendeklarasikan moratorium terhadap eksekusi pada tingkat federal pada 2021, tetapi memberi lampu hijau bagi eksekusi penembak massal di Pittsburgh, Pennsylvania, serta Buffalo, New York. Namun kalau ditinjau dari sejarahnya, hukuman mati tidak menjadi keprihatinan utama untuk pemilih dalam pemilu. Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Leona Triono, dan saya didampingi oleh produser Jamie Manan dan teknisi kami, Charleston. Thank you, Charleston, for being with us this very morning. Actually, this morning in Indonesia, this evening in the US, memasuki bulan suci Ramadan, konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas masih berlangsung. Ketegangan di kompleks Masjid Al-Aqsa juga dikhawatirkan mengalami peningkatan. PBB mengimbau agar seluruh pihak menahan diri. Berikut laporannya disampaikan Taris Hirsi. Even though Ramadan has begun, the killing, bombing, and bloodshed continue in Gaza. Suara ledakan yang baru saja Anda dengar adalah suara serangan rudal yang diluncurkan tentara Israel ke bangunan apartemen penduduk di Gaza. Menurut pasukan pertahanan Israel, IDF, bangunan yang menjadi target serangan itu diklaim sebagai tempat persembunyian sejumlah militan Hamas. Memasuki 6 bulan sejak serangan Hamas ke Israel dan pembantaian Israel di Gaza, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hari Senin kembali menyerukan gencatan senjata, kali ini untuk menghormati bulan suci Ramadan. Selain gencatan senjata, Guterres juga mendorong dibukanya akses masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta dibebaskannya semua sandera. I call on political, religious, and community leaders everywhere to do everything in their power to make this whole Saya mengajak kepada semua pemimpin politik agama dan komunitas dimanapun berada untuk berbuat semaksimal mungkin dalam menjadikan bulan suci ini sebagai bentuk empati, aksi, dan perdamaian. Seiring meningkatnya kekhawatiran akan terjadinya eskalasi perseteruan selama bulan Ramadan di kompleks Masjid Al-Aqsa, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel menghormati kebebasan beribadah di Al-Aqsa dan semua tempat suci lainnya. Namun, melalui keterangan yang didapat kantor berita AFP dari kanal Telegramnya, Gallant menyatakan bahwa bulan Ramadan bisa saja adalah bulan jihad, yang meminta semua pihak agar jangan coba-coba melakukan kesalahan karena Israel siap bertindak. Sementara itu di Rafah, warga Muslim Palestina asal Khan Yunis yang mengungsi di tenda-tenda telah menjalankan hari pertama puasa Ramadan. Salah seorang dari mereka adalah Fida Hamid. Bersama keluarganya, dia berbuka puasa di tenda yang penuh sesak, kekurangan bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan. Ramadan, yani lissa awal yom usa'ib alaina, fabalik lissa bukra wa ba'du ish haysir fina. Jika hari pertama Ramadan saja sudah sulit bagi kami, bagaimana dengan hari kedua dan ketiga nanti? Kami menyerukan gencatan senjata, bukan gencatan kemanusiaan atau apapun yang bersifat sementara. Kami ingin pulang, kami ingin menghidupkan semangat Ramadan, kami ingin menghias dan merasakan kebahagiaan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan, sejumlah bantuan kemanusiaan telah diturunkan ke Gaza bagian utara melalui udara. Penerjunan bantuan ini melibatkan sejumlah negara seperti Yordania, Amerika Serikat, Mesir, Prancis, dan Belgia. Serangan Israel yang dilakukan ke Gaza telah membuat sebanyak 2,3 juta warga Palestina mengungsi dan mengalami krisis pangan, air bersih, dan obat-obatan. PBB memperkirakan sekitar 1 dari 4 penduduk Gaza berisiko mengalami kelaparan, dan bantuan yang masuk belum cukup, bahkan tidak menyentuh permukaan persoalan kebutuhan sehari-hari mereka. Taris Hirziman melaporkan untuk VOA Washington. Pendengar, PBB mengatakan sedikitnya 20 anak di Gaza meninggal karena kelaparan dan menurut dokter semakin banyak anak yang menderita penyakit fisik dan jiwa yang parah. Hampir semua anak di Gaza terpaksa meninggalkan rumah sehingga menurut para orang tua, bahkan anak-anak yang mendapat perawatan terbaik pun mengalami trauma. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karlina Amkas. Data PBB menunjukkan lebih dari 12.000 anak tewas dalam perang.
Dalam beberapa minggu ini, 20 anak meninggal akibat kelaparan. Data lain menyebutkan 17.000 anak kehilangan atau terpisah dari orang tuanya. Hekmat Al-Masri, seorang ibu di Gaza, mengatakan, anak saya selalu terjaga pada malam hari, menangis. Dia bilang, saya rindu ayah, saya berharap kita bisa pulang. Saya ingin menjalani kehidupan normal seperti dulu. Lebih dari 31.000 orang telah terbunuh di Gaza menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Perang dimulai pada 7 Oktober, balasan Israel atas serangan Hamas yang dilaporkan menewaskan 1.200 orang. Hamas menyandera 240 orang, sebagian sudah dibebaskan. Dokter anak di Rumah Sakit Abu Yusuf Al-Najjar, Said Abdurrahman Mahmud Maruf mengungkapkan bahwa setiap anak yang ia periksa tampak jelas menderita trauma psikologis dan fisik serta akibat kelaparan. All of them are having problems growing. Semuanya mengalami masalah pertumbuhan. Semuanya sakit, bahkan para ibu tidak mempunyai susu untuk memberi makan bayi mereka. Mereka bilang saya tidak bisa memberi mereka susu dan bagaimana mungkin saya bisa membelinya. Para orang tua mengaku merasa pilu melihat anak-anak mereka menderita. Hekmat Al-Masri mengungkapkan, para ibu tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak mereka. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, bahkan makanan. Anak-anak akan meminta daging atau ikan atau coklat atau permen yang biasa mereka makan. Tetapi kami tidak bisa mendapatkannya sekarang. Israel menyatakan tidak membatasi jumlah bantuan yang boleh masuk ke Gaza, tetapi bersikeras memeriksa semua bantuan yang dikirim guna memastikan tidak ada senjata untuk Hamas. Mereka juga menuduh Hamas mengambil bantuan untuk pejuang mereka. Tetapi, organisasi HAM Amnesty International menuduh militer Israel sangat membatasi bantuan yang masuk ke Gaza. PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang meluas akan segera terjadi jika akses bagi masuknya bantuan tidak secara drastis segera ditingkatkan. Mereka menyatakan menyambut baik upaya memberi bantuan melalui udara atau laut, tetapi semua itu tidak bisa menutupi lonjakan besar kebutuhan yang dikirim melalui darat. Karlina Amkas, VOA, Washington.